Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Balut luka pakai perban. Perban bagus tutup luka. Mari kita kuatkan iman, gapai ridho Sang Maha Kuasa. Belibis terbang ke pohon palas, hinggap satu ke hutan lebat. Jangan hidup bermalas-malas. Mari belajar mengurai ayat. Acara selanjutnya, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh. Itu surat Az-Zumar ayat 50 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau Bapak Wanri Muhtar dari kelas offline 1, 2, 3, 4. Dan sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh Bu Mistawati. Ya, sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Senang sekali ngelihat Pak Ustadz semakin sehat. Amin. Semoga tetap bisa membersamai kami dalam belajar gramatikal Al-Quran. Begitu juga doa untuk keluarga Pak Ustadz, Umi Linda beserta keluarga. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga doa yang sama untuk kita yang hadir semua di Zoom pagi ini. Amin. Kita sapa juga pendamping Pak Ustadz, Bapak Wandri Muhtar. Assalamualaikum Pak Wandri. Waalaikumsalam Ibu Misdawati. Bagaimana pagi ini Pak? Kelihatannya segar sekali. Alhamdulillah, segar dengan baju hijau. Dengan baju hijau kotak-kotaknya. Menarik sekali. Ya, semoga Pak Wandri pagi ini lancar dan tidak ada halangan, ya, tidak ada masalah ya Pak dalam menyampaikan. Amin. Mari Pak Ustadz, kita mulai saja acara selanjutnya. Syukran Bu Mistawati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita punya kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap semua aktivitas kita berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalani ini selalu menambah ketakwaan kita dan amal ibadah kita kepada Allah. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Semoga kita betul-betul menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamdan syakura. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman nanti, dan termasuk kita di dalamnya. Dan kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun
mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita, apa alasan kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji akan mengumpulkan sesama orang-orang saling mencintai. Rasulullah tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan harta pusaka, yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran. Kita buktikan bahwa kita cinta Allah, cinta Rasul dengan mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita bersama Pak Wandri Mukhtar. Kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 50. Assalamualaikum Pak Wandri. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Berapa umur Pak Wandri sekarang? 77 lebih, hampir Ush, 70. masih semangat ya dalam Al-Quran ya. Alhamdulillah, berkat Buya. Dulu Pak Wandri yang ngajak ke Arsani siapa? Yang ngajak sebetulnya pertama tuh istri saya diajak oleh Pak Hadril. Ya. Nah, kalau bahasa awaknya saya ini terbawa rendong lah Buya. Bawa rendong ya. Ketumpang video kayak dia ya. Ya, alhamdulillah, syukur Buya. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang udah lancar aja Pak. Kegiatan sehari-hari Pak Wandri sekarang mengisi waktu gimana Pak Wandri? Ya itulah, kan kita harus mencintai Al-Quran. Mencintai Ya. Al-Quran itu tidak cukup hanya mencintai saja, tapi membacanya, mengamalkannya. Jadi itulah Buya, dan belajar mengikuti gramatikal Al-Hasani ini. Jadi waktu tempat terasa berlalu gitu ya Pak Wandri. Jadi ada waktu-waktu yang kita gunakan untuk mengisi belajar gramatikal Al-Quran ya. Iya Buya. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak Wandri ya? Insya Allah Buya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami silakan sepenuhnya kepada Pak Wandri. Silakan Pak Wandri. Terima kasih Buya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Rabbis srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pagi ini bersama untuk menghadiri Zoom kajian Ba'da Subuh hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Junjungan kita, panutan kita, role model kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di belakang hari. Yang saya hormati Buya Hasrizal Al-Hasani, Bapak Ibu para pembimbing metode gramatikal Al-Hasani, serta para sahabat surga yang hadir pada pertemuan di pagi hari yang berbahagia ini. Izinkan saya pertama-tama menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani. Beliau sebagai penemu, penyusun, pembimbing metode gramatikal Al-Hasani, sekaligus pemimpin AAA, Akademi Al-Quran Al-Hasani, sebagai kampus tempat kita belajar dalam menerjemah Al-Quran secara gramatikal. Semoga beliau dan keluarga
selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa mengajar kita, membimbing kita dalam gramatikal ini. Berikutnya, terima kasih juga saya aturkan kepada Bapak, Ibu, para pembimbing. Khususnya Pak Budi Purnomo yang selalu bersama kami di kelas offline 1, 2, 3, 4. Yang dengan sabar mendampingi kami dalam setiap pertemuan. Kedua, kepada Bapak Sa'ad Murdi yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam dengan mentadaburi ayat-ayat yang terkait dengan ayat yang telah diuraikan pada hari itu. Ketiga, Bapak Joko Suranto dan Ibu Ira Esviralda di kelas Al-Hasani Tangerang Selatan dan sekitarnya yang telah bersedia membersamai kami setiap Jumat malam. Lebih khususnya lagi, saya aturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hadril Busudin yang telah memperkenalkan metode gramatikal Al-Hasani ini kepada istri saya. Sehingga saya pun langsung ikut bergabung mempelajari metode gramatikal Al-Hasani ini. Berikutnya untuk sahabat-sahabat surga yang bersama-sama saling mendukung dalam proses belajar. Saya aturkan terima kasih yang tidak terhingga. Khususnya Ketua Kelas Offline 1, 2, 3, 4, Bapak Mazwar Mutin, Bapak Mazwar Makmur. Terima kasih juga kepada Bapak Muharman Mazni yang selalu membantu dan penyiapan PPT saya yang insya Allah akan saya presentasikan sebentar lagi. Yaitu surat Az-Zumar ayat 50. Tidak lupa terima kasih yang tidak berhingga kepada keluarga saya dan adik-adik ipar saya untuk dukungan dan semangat belajarnya selama ini dalam mendalami Al-Quran yang mulia ini dengan metode gramatikal Al-Hasani. Akhirnya, saya mohon dimaafkan bila dalam uraian ayat nanti masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Semata-mata karena saya masih dalam proses belajar dengan metode gramatikal Al-Hasani ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan untuk kita semua, supaya istiqomah dalam mempelajari dan mendalami Al-Quran. Tiada henti menggapai naungan ilahi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya terlebih dahulu membacakan surat Az-Zumar ayat 50 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala allazina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Surat Az-Zumar ayat Quran surat Az-Zumar ayat 50 ini hanya satu bagian yang terdiri dari 14 penggalan. Yaitu penggalan pertama qad, penggalan kedua qala, penggalan ketiga ha, penggalan keempat allazina, penggalan kelima min, penggalan keenam qablihim, penggalan ketujuh fa, penggalan kedelapan ma, penggalan ke-9 aghna, penggalan ke-10 an, penggalan ke-11 hum, penggalan ke-12 ma, penggalan ke-13 kanu, penggalan ke-14
yaksibuna. Selanjutnya akan saya coba uraikan perpenggalan. Penggalan pertama, qad, bentuknya hubungan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan kedua, qala, bentuknya kata kerja lampau, KKL, cirinya fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya qawala, berubah menjadi qala sesuai kaidah satu huruf sia poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada di buku materi halaman 30. Polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 360. Dia telah berkata. Penggalan ketiga, ha. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan keempat, allazina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan kelima, min. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan keenam, qablihim. Penggalan keenam bentuknya adalah kata benda majemuk yang terdiri dari qabli dan him. Kata benda pertama, qabli, cirinya tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua, kata ganti, him, kata ganti. Aslinya, qabli ini aslinya adalah qabla, karena ada huruf jar di depan yang mengkasrohkan huruf terakhir KKSAD. Huruf terakhir kata benda. Ada di buku materi halaman 20. Akar katanya qabila, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 329, artinya sebelum. Kemudian pola kata bendanya fa'la. Ada di Mahmud Yunus halaman 330. Kata ganti him, kata kedua kata ganti him artinya mereka. Jadi kata benda majemuk qablihim artinya sebelum mereka. Penggalan ketujuh, bentuknya fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-8, ma, huruf bermakna, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-9, agna, bentuknya kata kerja lampau, cirinya fathah di akhir kata, menandakan pelakunya huwa. Akar katanya ghaniya, polanya af'ala. Ada di Munawir halaman 1021, dia telah bermanfaat. Penggalan 10, an, huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-11, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-12, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-13, kanu, bentuknya kata kerja lampau, cirinya huruf akhir
waw sukun alif menandakan perlakunya hum. Akar katanya kawana menjadi kana, sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana huruf waw dan ya berada di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada di buku materi halaman 30. Polanya fa'ala. Artinya ada di Mamuk Yunus halaman 386, mereka telah ada. Penggalan ke-14, penggalan terakhir, yaksibuna. Bentuknya kata kerja sedang akan datang, ditandai dengan ya dan waw sukunna di belakang. Menandakan perlakunya hum. Akar katanya kasaba, polanya fa'ala. Artinya ada di Munawir halaman 1206, mereka sedang akan kerjakan. Arti keseluruhan dari Quran surat Az-Zumar ayat 50 ini, sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakannya, maka apa yang dahulu selalu mereka kerjakan tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Pak Wandri. Pada saat Pak Wandi habis menerjemahkan ayat dan lancar, baik sehari-hari ataupun sekarang, apa yang Pak Wandi rasakan? yang jelas alhamdulillah Buya, Ya, membaca Al-Quran kita sudah mulai. mulai memahami sedikit-sedikit, walaupun ada satu kata yang hilang dari pikiran. Kita buka kamus. Kamus. Ketemu lagi. Nah, kalau tidak secara kompilasi kita mungkin maksudnya begini ini. Secara garis besar Linda udah tahu dulu ya. Iya Buya. Ini ayat larangan, ini ayat perintah, ini berita biasa dan sebagainya ya. Ini sejarah. Linda udah tahu arah ya. Iya Buya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah Pak Wandi ya. Amin, insyaallah Buya. Dulu kan Pak Wandi aktif di kantor ya. Nah, apa kira-kira perbedaan aktivitas di kantor dengan aktivitas bersama Quran Pak Wandi? Oh, jauh sekali bedanya Buya. Aktivitas di kantor itu buru-buru, kadang-kadang mengerjakan sesuatu tidak dengan nama Allah. Ya. Ya begitulah. Pokoknya elok buru kadang-kadang tak tentu lah. Ya kira-kira begitulah Buya. Ya. Karena sudah dengan membaca Al-Quran sudah rutin, kita lihat terjemahannya, kita coba cari, ya mulailah kita paham bahwa segala sesuatu itu memang harus mulai dengan Bismillah. Ya. Dan atau mana yang larangan, mana yang perintah, mana yang nggak boleh, mana yang boleh gitu ya Pak Wandi. Iya Buya. Alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah Pak Wandi ya. Amin amin, insyaallah Buya, berkat Buya, jago-jagoan juga lah Buya. Sama. Oke ya, baik. Setelah Bapak Ibu semuanya, surat Az-Zumar ayatnya 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qad, sama tahu kan, qad la inna, sesungguhnya, qala, dia telah berkata. Siapa dia? Ini ayat sebelumnya ada kaitannya ya. Orang sebelumnya kan intinya kalau dia dapat rahmat, itu dari kena kepintarannya ya. Dan ayat ini dibawakan oleh Mbak Wita Sari sebelumnya ya. Jadi kalau dia dapat rahmat, oh ini kena pintar saya nih. Nah, jadi orang seperti itu ternyata sungguh qala berkata siapa allazina min qablihim, orang-orang sebelum mereka juga pernah mengatakan. Jadi orang sebelumnya memang sudah pernah mengatakan juga kalau sukses, oh ini karena pintaran saya ini. Jadi kita juga sadar sekarang kalau kita sukses itu semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada satupun kesuksesan, tiada satupun kebahagiaan apapun yang kita capai
semuanya lah karena Allah. Dan sampai kita bilang, oh ini saya ini. Jadi qad sungguh qalaha telah berkata allazina min qablihim, orang-orang sebelum mereka seperti itu juga. Nah, itu ya seperti itu kembali kayak sebelumnya. Kemudian fama agna, maka tidaklah agna bermanfaat anhum atas mereka. Apa itu? Makanu yaksibun, apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Jadi kalau kita, kalau bahasa Pak Wan itu ma'aden ya, wah, dada ya, andainya orang sombong ya, jadi nggak berguna apa yang mereka kerjakan. Jadi selalu kita, kalau ada satu keberhasilan kita, satu kesuksesan kita, mampu kita mengerjakan satu pekerjaan, kita kembali kepada Allah. Semata-mata karena baik, Bapak Ibu semuanya, walaupun ada pendek, tapi syarat dengan makna tauhid ya. Jadi kita di sini, siapapun Bapak Ibu semuanya, kalau kita berhasil, kita sukses, kita bahagia, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi, karena kita sama-sama belajar ya, tentu ada hal-hal mungkin yang salah ucap, salah kata, untuk itu kami mohon bukakan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar, kembali lagi, ini semata-mata adalah karena rahmat Allah pada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Mistawati sebagai moderator. Silakan Bu Mistawati. Baik Pak Ustadz, Bapak dan Ibu, demikian tadi uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya. Surat Az-Zumar ayat 50. Terima kasih Pak Ustadz, dan selamat untuk Pak Wandri Mukhtar.